Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia, yang menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Akhirnya saat yang ditunggu oleh rakyat Indonesia tiba. Juga saatnya rakyat Indonesia melihat kesiapan dari para calon pemimpin Indonesia, menunjukkan kemampuan dan penguasaan permasalahan di negeri ini untuk dapat memimpin Indonesia periode tahun 2024-2029. Debat calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 digelar pertama kali pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Debat dilakukan kali ini hingga tanggal 4 Februari tahun 2002 dengan tema yang pertama, yaitu diumumkan oleh KPU, adalah hukum HAM pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Namun publik tidak begitu mengetahui secara detail kedalaman apa topik yang menjadi debat perdana. Kubu 01 dan 03 menyatakan siap debat karena sudah terbiasa mengikuti adu gagasan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Boy Agustinus, mengatakan tak ada istirahat khusus untuk Ganjar Mahfud jelang debat perdana. Sementara kubu Prabowo dengar-dengar sudah melakukan simulasi jelang debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabumi sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Menurut Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo tersebut, simulasi menghadapi debat juga akan dilakukannya bersama Prabowo. Hal ini sebagai upaya di dalam debat tampil secara prima baik dari sisi substansi ataupun dari sisi teknis. Sebenarnya tema pada debat perdana ini pernah ditanya pada debat Pilpres tahun 2014 lalu yang sangat membekas di pikiran kita, yaitu Prabowo tidak bisa menjawab masalah HAM. Bahkan dia menyalahkan atasannya dalam kasus HAM yang sempat terjadi pada dirinya. Dia juga mengklaim bahwa dirinya telah menjaga HAM yang ada di Indonesia selama bertahun-tahun. Faktanya, dalam kasus masalah yang lalu tersebut, Prabowo tidak bisa menjaga HAM. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi manusia dipertahankan masa yang akan datang dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang dinilai adalah atasan, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai Prabowo terbukti menyalahgunakan jabatannya, terbukti Prabowo dipecat atas jabatannya. Ini juga yang membuat padanya akhirnya dikeluarkan dari prajurit saat itu. Nah, pada saat debat perdana ini bisa ditaksir Prabowo akan terjebak masalah yang sama apa yang ada di panggung debat Pilpres tahun 2014 tahun 2019 akan terulang kembali pada debat Pilpres tahun 2024 berikutnya. Masalah korupsi yang terjadi, Prabowo pada beberapa yang lalu menyebut hukum bisa dibeli karena gaji hakim kurang. Jadi dia menyatakan karena gaji hakim kurang dia akan mengarah ke korupsi. Nah,
Bakal calon presiden koalisi Indonesia Maju tersebut menyebut peningkatan gaji hakim memungkinkan jadi solusi mencegah untuk penegakan hukum melakukan hal yang negatif ya. Saat ini apa yang diungkapkan oleh Prabowo telah dipecahkan oleh Ganjar melalui gagasannya, yaitu Ganjar Pranowo mengatakan pemberantasan korupsi harus diperkuat lewat tindakan. Ia mengusulkan agar koruptor ditahan di lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian orang sudah melakukan tindakan yang ekstra, penguatan KPK, bikin KPK makin independen, dan kita bahwa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan, kalau koruptor mau ya kasih tempat yang ya agar supaya jerah kan, tempat yang kurang mengenakan lah, atau tidak sama sekali ya. Nah, kemudian mereka memikirkan dengan serius bahwa efek jerah menjadi selain membahas soal korupsi, ada tema demokrasi yang menjadi polemik pada akhir-akhir ini. Kita sama-sama mengetahui jika Prabowo menggandeng putra Presiden Gibran Rakabumi sebagai calon wakil yang baru menjabat wali kota baru 2 tahun. Lewat paman Usman, Gibran itu menikung ya, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Nah, proses yang kadang-kadang bikin mumet juga ya di tubuh koalisi, dan koalisinya untuk Indonesia Maju kan besar ya, dan ini pun seakan mematikan ya langkah untuk Prabowo nanti kalau yang ditanyakan adalah masalah hukum tentang masalah Gibran ya. Karena sudah terbukti bahwa Anwar Usman adalah bersalah. Jadi hati-hati di sektor sini, saya pikir nanti akan dicerca habis-habisan. Siap-siap aja untuk megap-megap di titik ini. Jadi kita tunggu sore ini debat akan dijalankan ya, dengan dipandu oleh orang ahli-ahli MC dan panelis-panelis yang sudah terkenal tentunya. Jadi mari kita sama-sama menonton calon pemimpin kita bagaimana berargumentasi untuk bisa meraih atau menarik simpati rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.